Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Qasim mengklaim telah menerima lebih dari 300 mimpi yang menunjukkan peran pentingnya di akhir zaman. Tapi, bagaimana reaksi para ulama dan ahli terhadap klaim ini? Apa saja ciri-ciri Imam Mahdi yang sebenarnya, dan apakah Muhammad Qasim memenuhi kriteria tersebut? Tonton video ini sampai akhir untuk menemukan jawabannya dan memahami kontroversi besar di balik klaim ini. Imam Mahdi adalah sosok penting dalam kepercayaan eskatologis umat Islam yang diyakini akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan menghancurkan kezaliman. Dalam tradisi Sunni dan Syiah, Imam Mahdi adalah figur yang dijanjikan untuk membawa perubahan besar dalam tatanan dunia, memperbaiki kerusakan moral dan spiritual yang telah terjadi selama berabad-abad. Imam Mahdi dianggap sebagai pemimpin yang akan membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan membantu menyiapkan dunia untuk kedatangan Nabi Isa yang akan menghancurkan Dajjal, sosok jahat yang akan muncul di akhir zaman. Keyakinan terhadap Imam Mahdi telah menjadi sumber harapan dan inspirasi bagi banyak umat Islam. Sosok Imam Mahdi seringkali dikaitkan dengan cita-cita tentang masa depan yang lebih baik, di mana nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kedamaian akan mendominasi. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kehadiran sosok Imam Mahdi sebagai simbol reformasi dan pembaharuan dalam tradisi Islam. Sumber utama tentang Imam Mahdi berasal dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis ini memberikan gambaran yang cukup rinci mengenai ciri-ciri fisik, sifat-sifat, dan peran Imam Mahdi di akhir zaman. Beberapa hadis menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan berasal dari keturunan Nabi Muhammad melalui putrinya, Fatimah. Nama Imam Mahdi akan sama dengan nama Nabi Muhammad, dan nama ayahnya juga akan sama dengan nama ayah Nabi, yaitu Abdullah. Beberapa ayat Al-Quran juga diinterpretasikan oleh ulama sebagai merujuk pada kedatangan Imam Mahdi, meskipun tidak secara eksplisit menyebut namanya. Misalnya, Surah Al-Baqarah ayat 214 berbicara tentang ujian dan kemenangan bagi orang-orang beriman, yang sering dikaitkan dengan era Imam Mahdi. Ayat-ayat ini dianggap sebagai petunjuk tentang kedatangan seorang pemimpin besar yang akan membawa umat Islam menuju kejayaan. Menurut hadis-hadis yang ada, Imam Mahdi akan memiliki ciri-ciri fisik tertentu yang dapat dikenali. Beberapa ciri fisik yang sering disebutkan termasuk dahi yang lebar, hidung yang mancung, dan tanda khusus di pundaknya. Imam Mahdi juga digambarkan sebagai seseorang dengan jenggot tebal dan alis yang indah serta lurus. Deskripsi ini bertujuan untuk membantu umat Islam mengenali sosok Imam Mahdi ketika ia muncul. Selain ciri-ciri fisik, Imam Mahdi juga digambarkan sebagai pemimpin yang memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Beliau akan menjadi pemimpin yang adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Imam Mahdi akan menegakkan keadilan, menghancurkan kezaliman, dan memimpin umat Islam dalam pertempuran melawan kejahatan global. Beliau juga akan memainkan peran kunci
dalam memperbaiki moral dan spiritual umat manusia, mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang murni. Imam Mahdi juga diyakini akan memiliki kemampuan untuk mempersatukan umat Islam yang saat ini terpecah belah. Beliau akan menjadi sosok yang mampu menginspirasi dan memotivasi umat Islam untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan global, menghapuskan segala bentuk penindasan, dan menegakkan syariat Islam di seluruh dunia. Peran Imam Mahdi ini sangat krusial dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi umat manusia. Perkenalan dengan Muhammad Qasim. Muhammad Qasim adalah seorang pria asal Pakistan yang mengklaim menerima wahyu melalui mimpi. Lahir pada tahun 1975, Qasim mulai menarik perhatian publik pada tahun 2014 ketika ia mulai membagikan mimpi-mimpinya yang ia klaim berasal dari Allah. Dalam mimpi-mimpinya, Qasim seringkali melihat dirinya berperan dalam skenario-skenario eskatologis yang berhubungan dengan Imam Mahdi. Muhammad Qasim tumbuh dalam lingkungan keluarga yang religius dan mengembangkan minat mendalam terhadap ajaran Islam sejak usia dini. Kehidupannya cukup sederhana, dan ia bekerja serta berdakwah melalui mimpi-mimpi yang ia bagikan kepada publik. Sejak 2014, Qasim membagikan mimpinya melalui berbagai platform media sosial seperti YouTube, Facebook, dan Twitter. Pengikutnya percaya bahwa mimpi-mimpinya adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kedatangan Imam Mahdi. Dalam beberapa mimpinya, Qasim mengklaim menerima petunjuk langsung dari Nabi Muhammad SAW. Pesan-pesan ini seringkali berfokus pada pentingnya kembali kepada ajaran Islam yang murni dan persiapan untuk menghadapi tantangan besar di masa depan. Mimpi-mimpi ini telah menarik perhatian ribuan orang yang percaya pada klaim Qasim dan menjadi pengikut setianya. Mereka melihat Qasim sebagai sosok yang diberkati dengan pengetahuan ilahiyah yang dapat membantu umat Islam dalam menghadapi masa depan. Muhammad Qasim mengklaim telah menerima lebih dari 300 mimpi yang menunjukkan bahwa ia adalah Imam Mahdi atau seseorang yang memiliki peran penting dalam menyambut kedatangan Imam Mahdi. Klaim ini menimbulkan berbagai reaksi. Beberapa pengikutnya sangat percaya pada mimpinya dan menyebarkan pesan-pesannya dengan antusias. Mereka yakin bahwa Qasim adalah utusan yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu umat Islam mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman. Namun, banyak ulama dan cendekiawan Islam yang meragukan keabsahan klaim ini. Mereka memperingatkan umat Islam untuk berhati-hati terhadap klaim-klaim semacam ini dan menekankan pentingnya memverifikasi setiap klaim dengan teliti. Ulama mengingatkan bahwa kemunculan Imam Mahdi akan disertai tanda-tanda yang sangat jelas dan tidak dapat disalahartikan. Mereka juga menekankan bahwa klaim tentang Imam Mahdi harus didasarkan pada bukti yang kuat dan dapat dipercaya. Sebagai respons terhadap klaim Qasim, beberapa ulama telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa klaimnya tidak memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam.
Mereka mengingatkan umat Islam untuk tidak mudah terpengaruh oleh klaim individu yang tidak didukung oleh bukti yang jelas. Para ulama juga menekankan pentingnya mengikuti ajaran dan petunjuk yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW dan tidak tergoda oleh klaim-klaim yang tidak memiliki dasar yang kuat. Analisis dan perbandingan ciri-ciri Muhammad Qasim dan Imam Mahdi. Ciri-ciri fisik Imam Mahdi yang disebutkan dalam hadis termasuk dahi lebar, hidung mancung, dan tanda khusus di pundaknya. Foto-foto dan penampilan Muhammad Qasim tidak menunjukkan ciri-ciri fisik tersebut. Hal ini menimbulkan keraguan tentang klaim Qasim sebagai Imam Mahdi karena tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan dalam hadis. Selain itu, sifat dan peran yang digambarkan dalam hadis juga belum terlihat pada diri Qasim, yang lebih berfokus pada dakwah melalui media sosial daripada kepemimpinan global. Imam Mahdi digambarkan sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana yang akan memimpin umat Islam dalam melawan kejahatan global. Meskipun Qasim memiliki pengikut yang menganggapnya bijaksana dan adil, ia belum menunjukkan kepemimpinan global atau tindakan nyata yang signifikan dalam konteks internasional. Kegiatan Qasim lebih banyak berfokus pada dakwah melalui media sosial daripada aksi nyata yang dapat diukur. Pendapat ulama dan ahli tentang klaim Muhammad Qasim. Sebagian besar ulama menanggapi klaim Qasim dengan skeptisisme. Mereka menekankan pentingnya berhati-hati terhadap klaim individu yang menyatakan dirinya sebagai Imam Mahdi tanpa bukti yang jelas. Ulama mengingatkan bahwa kemunculan Imam Mahdi akan disertai tanda-tanda yang sangat jelas dan tidak dapat disalahartikan. Mereka juga menekankan pentingnya mengikuti ajaran dan petunjuk yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Ahli eskatologi Islam juga skeptis terhadap klaim Qasim. Mereka berpendapat bahwa klaim-klaim seperti ini seringkali muncul dalam sejarah Islam, tetapi sebagian besar tidak terbukti benar. Para ahli menekankan pentingnya analisis kritis dan bukti yang jelas dalam menilai kebenaran klaim semacam itu. Mereka juga menekankan bahwa tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi yang dijelaskan dalam hadis harus dipenuhi secara jelas sebelum klaim semacam itu dapat diterima. Kesimpulan dan ringkasan temuan. Berdasarkan perbandingan ciri-ciri fisik dan sifat yang disebutkan dalam hadis dengan Muhammad Qasim, tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa Qasim adalah Imam Mahdi. Ciri-ciri fisik Qasim tidak sesuai dengan deskripsi Imam Mahdi dalam hadis, dan perannya saat ini tidak mencerminkan kepemimpinan global yang diharapkan dari Imam Mahdi. Sebagian besar ulama dan ahli eskatologi Islam meragukan klaim Qasim dan menekankan pentingnya berhati-hati terhadap klaim individu yang menyatakan dirinya sebagai Imam Mahdi tanpa bukti yang jelas dan meyakinkan. Sobat channel Kabar Langit, klaim Muhammad Qasim perlu ditanggapi dengan hati-hati dan skeptis. Meskipun mimpi-mimpinya menarik, mereka tidak cukup untuk dijadikan dasar yang kuat bahwa Qasim adalah Imam Mahdi.
Penting bagi umat Islam untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap klaim-klaim individu yang menyatakan dirinya sebagai Imam Mahdi tanpa bukti yang jelas. Umat Islam sebaiknya mengikuti pedoman dari ulama dan ahli agama yang terpercaya dalam menyikapi isu-isu eskatologi dan klaim-klaim semacam itu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Berikan pendapat Anda tentang Muhammad Qasim di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama pro dan kontra pembahasan ini. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.